Nabi Yunus itu ketika dibuang ke dalam, zahirnya buruk nggak? Tapi itulah puncak. Semakin dia ke dalam laut, semakin dia naik ruhani. Itulah Nabi Yunus. Jadi orang yang mau usul kepada Allah, dia harus menunkan nafsiyahnya seperti Nabi Yunus, ya. Harus belak, coba masuk ke dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Jadi Nabi Yunus tuh nggak makan, nggak minum 40 hari pulang. Yang dia baca zikir mukhatabah. Saya nyebutnya zikir mukhatabah. Kan ada zikir musyahadah, ada zikir mukhatabah. Zikir mukhatabah, mukhatab, la ilaha illa anta, itu mukhatab, orang kedua. Tidak ada ilah, tujuan, cinta, maksud kecuali engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, maha hebat, maha. Jadi kalau sekarang zikir jangan artikan subhana itu maha suci, ntar yang ingat cucian. Subhana itu kembalikan ke surah Al-Isra, subhanalladzi, maha hebat, sungguh hebat, itu maha suci. Apa kata Nabi Yunus? Subhanak inni kuntu minaz zalimin, ya Allah aku merasa salah. Jadi inilah pribadi murad, dia puncak ma'rifat murad bukan pada zikir tapi pada pengakuan. Ini kuntu minaz zalimin. Antum zikir 70.000 kali 7 tapi enggak mengatakan ya Allah aku zalim kepada diriku, aku banyak dosa, ya. Belum sampai kepada pengakuan, itu berarti belum usul. Usulnya Sayyidina Yunus itu ketika dia mengatakan ya Allah aku yang salah, aku yang tidak benar ngurus umatku. Itu, jadi dia nggak nyalahin itu si murid tuh PA tuh, nggak gitu dia. Dia paling ngomong ya Allah, sepertinya aku yang kurang perhatikan. Anaknya bandel, dia nggak salahin anaknya, ya Allah sepertinya aku kurang mendidik anak. Istrinya susah dibilangin, suaminya susah diginiin, dia ngomong ya Allah sepertinya aku kurang adab kepada engkau. Gitu terus dia. Inni kuntu minaz zalimin. Itulah asrar Nabi Adam yang masih ada di Nabi Yunus. Asrar itu sekarang dikumpulin di zaman kita. Di akhir zaman, dari Nabi Muhammad sampai sekarang kan kita lagi kolek ma'rifat itu. Nabi Adam terusir karena siapa? Kan godaan. Tapi dia nyalahin iblis gak? Gak ada. Maka antum baru sah menjadi ahli zikir yang hakiki, ya. Itu kalau selalu mengatakan ya Allah yang zalim aku, yang salah. Maka dia pasang badan ketika ada terjadi masalah. Dia gak tinggalin umat. Nabi Yunus dia sadar saya tinggalin umat, dia salahkan umatnya nggak denger, gitu. Nabi Yunus sama, dia salahkan umatnya nggak denger. Nabi Muhammad enggak, Nabi cuma mengatakan ya Allah mereka nggak ngerti siapa aku, ya kan, gitu. Itu baru ahlul ma'rifah. Maka Sayyidul Arifin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqat apa aja nggak ada bau ma'rifat Muhammadi, batil. Itu fattabi'uni, mesti jalan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang sekarang ngaku dia keturunan Nabi, nggak punya nasab, itu percaya nggak? Hah? Keturunan Kiai Nawawi Bantani tapi nggak punya nasab, percaya nggak? Kenapa? Ukuran saya sama dengan Syekh Nawawi, saya kan mirip mukanya kayak di foto. Itu nggak cukup. Kalau begitu mah habaib udah banyak banget tuh. Ya, ente Habib kali ya? Ya, tuh hidungnya kan dapat tuh hidung songong, ya. Apa hidung belang? Bukan ada yang ngomong, ya. Hidung kurang jubet, apa? Hidung kurang jubet. Iya, hidung sum'ah. Hidung suka pamer. Hidung jumawa ini. Iya, bismillah. Minum dulu. Dan ada kata menarik di ujung itu surat Al-Anbiya ayat 2, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka tadi apa terjemahan musabbihin? Menerapkan teknik-teknik berzikir, teknik-teknik ma'rifat seperti rotasinya
falak, dia juga berotasi dalam dirinya kalimah itu. Inilah rahasia kenapa zikir itu oleh ulama dulu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, itu falak apa yasbahunnya dia. Itu yang ngajarin Nabi Khidir semua, diturunkan karena ulama-ulama dulu tuh susah terima Nabi Khidir, gak ketemu soalnya, dia gak ketemu dibilang gak ada. Maka Allah zahirkan lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka terkenallah teknik itu dari Syekh Abdul Qadir atau Syekh Abdul Khaliq Ujdani, Bahauddin Naqsyabandi. Dan belakang mereka Nabi Khidir semua, gak ada enggak. Itu teknik Khidiriyah lah kita nyebutnya. Laila wan nahar, dan yusabbihun dalam bahasa Arab ini fi'il mudhari. Kalau kita mengartikan sekarang, setiap masa mereka dapat merevisi teknik-teknik zikirnya, dapat menyederhanakan ma'rifat-ma'rifatnya. Kalau dulu mau cari hadis harus naik onta dulu, naik kuda dulu baru nyampe dapat satu hadis. Sekarang buka handphone, download, nggak nyampe 2 menit dapat Sahih Bukhari. Sama ma'rifat akhir zaman juga begitu, tekniknya sama, ya tekniknya mirip-mirip, cuma bedanya ada yang jalurnya lama, namanya thariqah nafsiyah, ada jalur ruhiyah. Kalau ruhiyah harus punya nama ruh, dan itu mintanya ke guru saya, ya. Kalau antum mau nama ruh, kumpulin semuanya, nanti kasih ke tim khidmah kita ajukan biar dikasih hadiah nama. Kalau saya ngasih nama itu nama thariqah, berhentinya di teknik zikir. Tapi kalau nama ruh, nah nanti kalau udah dapat nama ruh baru kita kasih jalan-jalannya. Ya, kan hari gini thariqahnya sembari main smartphone, ya. Sela-sela lagi capek-capek, zikir kan seru tuh. Semua thariqah puncaknya di Fatihah, ngapain jauh-jauh? Fatihah semua. Makanya dulu masyayikh kita apa-apa jadi khatar Fatihah, Fatihah. Tapi ada asrar Fatihah yang belum dieksplor. Ya. Nantilah kita sampai ke sana, ya. Mau tanya jawab? Taruh. Oke, coba lihat nih halaman 18. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الترمذي حديث حسن. Dalam riwayat kami dari Imam Tirmizi Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir, Nabi bersabda, zikir yang paling tinggi adalah la ilaha, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang mengerti cara nyembah Allah? Allah itu sendiri, ya. Maka sholat kita ini, ya mohon maaf, itu nggak ada yang berhak, nggak ada yang pantas lah. Terus antum ketemu ada orang zahirnya nggak sholat, tapi bisa ngomong ma'rifat, gimana? Ya tuh. Bakal ada begitu. Dulu Kang Nurul kan ngabdi di tempat orangnya nggak kelihatan sholat sama fisik, Gus Dur. Orang nggak ngeliat dia sholat, masa wali nggak sholat? Mana ada wali nggak sholat? Bener aja ente, ya. Wali pasti sholat, cuma ente nggak lihat gitu. Dengan apa dia sholat? Wallahu alam. Itu kan kejadian. Tadi saya ceritain juga sama Abah siapa tadi kan? Apa? Dudi, ya. Abah Dudi, murid dari Mbah Yai Ki Mukhtar Syafaat, teman dari Yai As'ad Syamsul Arifin. Itu kejadiannya mirip kayak Gusmi sama Mbah Hamid Pasuruan. Ini orang-orang ini bahasannya kan pernah majzub dia, pernah majzub beliau. Ditanya orang kapan sih sholatnya, Mbah As'ad kira-kira gitu. Sama orang nanya ke Mbah Hamid, kapan sih sholatnya Gusmi? Itu semuanya cara jawabnya sama tuh, kamu lihat di luar tuh taman tuh. Sholat di atas pohon, bukan di atas sejadah, di atas pohon. Itu mata apa yang lihat? Wallah alam, mata apa yang lihat saya nggak ngerti. Fisiknya nggak ada, tapi zahirnya kelihatan. Kita udah di atas sejadah, pikiran kita di atas pohon, ya kan? Itu kan ada Habib yang dari Tuban tuh, dia nyaksin Habib Majzub, Habib Ja'far yang Al-Kaf.
Di 3 kamar ada orangnya, satu tidur, satu sholat, satu baca Quran. Wali itu kalau Allah kehendaki dilihat Allah di mana aja. Itu musabihin tuh. Ya. Afdalul dzikri la ilaha, Allah lebih tahu cara menyembah dirinya, dia yang tahu. Ya. Maka talqin tertinggi la ilaha illallah.